Hai semuanya, gue Rian. Pada kesempatan ini, gue akan memaparkan isi toolbox dari mahasiswa koas dokter gigi. Kebetulan untuk minggu depan, gue akan menjalani asistensi di stase pedodontia dan stase konservasi. Asistensi yang dimaksud di sini adalah kegiatan mengasistensi atau membantu operator yang sedang bekerja, baik itu teman-teman gue ataupun dosen dan residen yang sedang berjaga. So, gue harus prepare seluruh peralatan dasar yang mungkin akan bermanfaat bagi operator gue. Kalau ada yang nanya, kok lu gak kerja jadi operator bang? Jawabannya adalah karena requirement gue sebagai operator di kedua stase ini sudah selesai dan gue pengangguran. So, mari mencari pekerjaan dengan membantu rekan sejawat. Yuk kita mulai. Alat pertama yang ada di toolbox gue ini adalah baki stainless steel. Alat ini penting sebagai tempat menampung instrumen yang akan digunakan operator. Sebenarnya alat ini ada dua bahan yang bisa dibeli, yakni stainless steel dan melamine. Tapi gue pribadi lebih suka yang stainless karena lebih ringan dan tipis. Dan kalau kalian bisa lihat, di sini ada cekungan bulat yang bisa digunakan untuk menampung bahan cairan. Biasanya bisa untuk bahan bonding ataupun alkohol. Alat kedua tentunya adalah instrumen kedokteran gigi. Operator seharusnya sudah membawa dan mempersiapkan sendiri sih, tapi buat jaga-jaga gue bawain juga. Instrumen ini biasanya disimpan di dalam pot steril seperti ini. Jadi ketika sudah selesai dipakai, harus segera disterilin lagi. Untuk lebih jelasnya, gue akan kasih lihat satu persatu dari instrumen yang gue bawa. Instrumen pertama ada dua kaca mulut dengan ukuran nomor 3 dan nomor 4. Yang nomor 3 adalah ukuran kaca mulut yang lebih kecil dan nomor 4 yang lebih lebar. Kaca mulut ini berperan penting untuk visualisasi gigi yang diperiksa, serta meretraksi pipi dan lidah pasien. Kedua adalah pinset yang biasanya digunakan untuk mengambil bahan atau kapas. Di sini gue menggunakan pinset merek Osung karena memang kualitasnya yang bagus. Pinset ini memang lebih terasa ringan dan genggamannya itu lebih kuat. Ketiga, ada ekskavator. Alat ini biasanya digunakan untuk mengorek sisa makanan atau membuang kotoran di rongga mulut dan kavitas gigi. Di sini gue juga menggunakan merek Osung dengan tipe XC1. Bisa dilihat bahwa ujung dari instrumen ini memang lebih kecil, sehingga dapat mempermudah operator dalam mengekskavasi kotoran yang ada di gigi. Alat keempat ada sonde yang biasa digunakan untuk memeriksa kedalaman lubang gigi. Kelima ada prop William Nabors. Untuk prop ini berfungsi untuk memeriksa kedalaman poket atau saku dari gusi. Prop ini sebenarnya terdiri dari banyak jenis, namun kalau di kampus gua yang dipakai adalah jenis William Nabors. Di sini gua menggunakan merek Osung juga dengan kode BPGFW. Dan ciri khas dari prop William Nabors ini adalah dia memiliki dua sisi, di mana satu sisi ini berbentuk gepeng dan satu sisi lagi berbentuk bulat. Keenam ada sickle scaler yang berfungsi untuk membersihkan kalkulus dan juga plak atau disebut juga sebagai karang gigi yang menempel di permukaan gigi. Untuk alat ini juga gue menggunakan merek Osung. Dan kalau teman-teman bisa lihat juga di sini ada dua ujung, di mana ujung yang berbentuk setengah lingkaran untuk permukaan gigi anterior atau depan dan sisi yang lebih pendek untuk gigi posterior. Ketujuh ada as 49 yang biasa digunakan untuk memanipulasi semen atau bahan lainnya, atau bisa juga digunakan secara universal sesuai dengan kreativitas operator. Jadi gue selalu membawa alat ini. Kedelapan, ada cheek retractor yang berfungsi untuk meretraksi pipi secara luas.
Alat ini biasanya penting khususnya untuk dokumentasi kondisi gigi dan mulut pasien secara umum. Oke, itu adalah isi instrumen pouch gua yang pertama. Dan gua ada satu pouch lagi. Pouch ini gue isi dengan peralatan khusus untuk memanipulasi komposit dan gue sebut sebagai pouch komposit. Instrumen pertama di pouch komposit gue adalah instrumen komposit itu sendiri. Di sini gue pakai 3 jenis instrumen komposit merek Osung dengan 3 tipe yang berbeda. Tipe pertama ini adalah CSCT1 yang bagus banget untuk menumpat komposit di kasus kelas 1. Bisa dilihat untuk ujungnya ini ada yang berbentuk bulat dan juga berbentuk pipih. Tipe kedua adalah CSCOM 2 yang bagus banget untuk membentuk anatomi gigi. Untuk tipe ujungnya ini ada yang berbentuk segitiga lancip seperti ini. Dan ujungnya yang lainnya berbentuk pipih dengan sedikit melengkung. Dan tipe instrumen komposit ketiga gue adalah CSCT6. Dimana CSCT6 ini gue pilih karena memiliki fitur yang bagus untuk membentuk proximal wall atau dinding proksimal. Bisa dilihat pada kedua ujungnya ini sangatlah tipis sehingga memungkinkan untuk masuk ke celah-celah gigi. Instrumen selanjutnya di pouch komposit gue adalah kaca mulut nomor 5 merek Osung. Fungsinya sama dengan kaca mulut sebelumnya, namun memiliki ukuran lebih lebar. Di sini gue juga menggunakan handle kaca mulut merek Osung yang warna kuning. Berbeda dengan pegangan metal sebelumnya, handle ini berbahan silikon sehingga lebih nyaman untuk digenggam. Selanjutnya ada brush komposit merek Tokuyama nomor 24. Alat ini magic banget sih, karena dapat menghaluskan permukaan komposit dengan sangat cepat. Untuk ujungnya juga terdapat 2, yakni yang berbulu lebar dan berbulu panjang. Selanjutnya, gue ada kaca intraoral yang juga berfungsi untuk memfoto kondisi gigi pasien. Oke, itu semua peralatan di dalam pouch gue. Kita lanjutkan dengan alat dan bahan yang lainnya. Alat ketiga di dalam toolbox gue adalah siring atau jarum suntik. Jarum suntik ini memiliki banyak fungsi. Selain untuk membius, siring juga dapat digunakan untuk membersihkan kavitas dengan menyemprotkan cairan disinfektan. Meskipun gak selalu dipakai, alat ini menurut gue penting untuk dibawa untuk berjaga-jaga. Alat keempat adalah cairan disinfektan. Di sini gue membawa 2 wadah disinfektan, yakni spray dan botol tuang. Kegunaannya sama, yakni untuk mensterilkan alat yang digunakan. Biasanya, untuk mensterilkan alat, gue pakai yang spray. Sedangkan untuk mensterilkan bur, gue pakai wadah yang botol untuk dituang ke wadah khusus. Alat selanjutnya adalah bahan-bahan seperti komposit, etsa, bonding, dan semen kalsium hidroksida. Gue akan coba bahas satu persatu. Di sini gue persiapkan komposit 1 tube merek Mediculus. Komposit berperan sebagai bahan restorasi dan komposit ini punya banyak shade dan warna. Yang paling umum digunakan adalah warna A2, A3, dan juga A3,5. Next ada etsa, di mana etsa ini berperan untuk membentuk porus mikro sebelum restorasi komposit. Di sini gue bawa etsa merek Mediculus karena selain harganya yang terjangkau untuk koas, kualitasnya pun sangat baik. Bahan lainnya adalah kalsium hidroksida, di mana bahan ini merupakan pasta semen yang berperan penting untuk melindungi gigi dan bisa juga untuk menjadi bahan pulp capping. Selanjutnya ada bahan bonding dengan merek Hexabond. Bahan ini berperan untuk mengikat komposit dengan permukaan mikroporus yang telah dibentuk oleh etsa sebelumnya.
Bonding merek Hexabond ini termasuk sangat murah dan cocok untuk mahasiswa koas. Namun jika kalian berminat untuk membeli yang lebih berkualitas, gue bisa saranin beli yang merek Mediculus juga. Oh iya, untuk link pembelian dari alat dan bahan yang gue paparkan pada video ini, bisa kalian akses di kolom deskripsi ya. Alat keenam adalah ethyl chloride spray, yang berfungsi untuk menguji tingkat sensibilitas gigi pasien, di mana hal ini merupakan ujian penting untuk mengetahui kondisi saraf suatu gigi. Jadi, sebagai asisten operator, alat ini perlu selalu dipersiapkan. Alat ketujuh adalah cotton roll dan cotton pellet. Basically, alat ini berguna untuk isolasi area kerja dan membersihkan kelebihan cairan yang ada. Alat ini menjadi must bring item. Alat ke-8 adalah microbrush, dan microbrush ini mempunyai fungsi untuk mengaplikasikan bonding ke kavitas gigi. Alat ke-9 adalah glass lab, yang berperan sebagai wadah untuk memanipulasi semen. Bahan ke-10 adalah tambalan sementara dengan merek K-Vitron. Di sini gue beli yang warna putih agar lebih sewarna dengan gigi. Untuk varian lainnya, ada yang tersedia dalam warna pink. Alat ke-11 adalah gelas kumur pasien dan slabber. Alat ini penting untuk mencegah infeksi silang dan menjaga kebersihan area kerja. Alat ke-12 adalah satu set bur diamond yang berfungsi untuk melakukan preparasi pada gigi yang bermasalah. Di dalam satu set bur ini terdiri dari 6 jenis bur dengan bentuk yang berbeda untuk membentuk jenis preparasi yang berbeda pula. Alat ini pun menjadi must bring item. Alat ke-13 adalah berbagai jenis bur yang dapat digunakan untuk memoles restorasi komposit. Terdapat beberapa bur poles yang umum gue gunakan. Di antaranya adalah bur spiral if berwarna merah dan abu-abu untuk mengkilapkan. Selanjutnya ada bur brush dengan berbagai bentuk untuk membersihkan debris. Kemudian ada bur enhance yang bagus untuk menghaluskan. Dan di sini juga ada bur Arkansas yang berperan untuk membuang jaringan karies secara terlokalisir. Bahan ke-14 adalah disclosing solution dan povidone iodine. Disclosing solution berperan untuk melakukan pemeriksaan terhadap plak, sedangkan povidone iodine berperan sebagai cairan disinfektan. Alat ke-15 adalah benang floss. Benang floss berfungsi untuk membersihkan sisa makanan dan memastikan kontak antar gigi pasca restorasi. Alat ke-16 adalah articulating paper. Kertas ini merupakan kertas artikulasi yang berfungsi untuk memeriksa kontak prematur pasca restorasi. Alat ke-17 adalah handpiece low speed. Alat ini berperan untuk memutar jenis bur low speed yang biasanya merupakan bur poles. Di sini gue pakai handpiece merek NSK. Alat ke-18 adalah handpiece high speed. Alat ini berperan untuk memutar jenis bur high speed yang biasanya merupakan bur diamond. Di sini gue juga pakai handpiece merek NSK. Alat ke-19 adalah wadah khusus untuk menampung cairan disinfektan. Yang berwarna putih namanya Petri dish, dan yang kuning adalah tempat alkohol. Alat ke-20 adalah suction yang berfungsi untuk menghisap kelebihan cairan di dalam mulut pasien. Suction yang gue pakai bersifat disposable.
Alat ke-21 adalah bur diamond dengan tingkat kekasaran yang lebih halus dibandingkan dengan bur sebelumnya. Untuk tingkat kekasaran dari bur, dimulai dari kasar menuju halus adalah strip berwarna hitam, hijau, biru, merah, kuning, dan yang paling halus adalah putih. Alat ke-22 adalah tensimeter untuk memeriksa tekanan darah pasien. Selanjutnya adalah disinfektan spray untuk ruangan. Hand rub untuk membersihkan tangan. Selanjutnya ada plastik wrap yang berfungsi untuk membungkus permukaan yang akan disentuh oleh operator. Dan yang terakhir adalah disposable gown untuk pasien. Seperti yang kalian bisa lihat, kurang lebih inilah alat dan bahan yang gue persiapkan untuk menjadi asisten operator minggu depan. Untuk peralatan operator kurang lebih serupa. Jika ada yang berkomentar, wah banyak juga ya bang alat-alat koas. Ya memang banyak. Tidak dapat dipungkiri lagi. Jadi bagi kalian yang berminat untuk berkuliah di kedokteran gigi, bersiaplah untuk berkecimpung dengan alat dan bahan ini. Oke, sekarang gue akan coba beresin alat dan bahan ini ke toolbox gue. Yuk temenin beresin. Oke, kurang lebih ini keseluruhan alat dan bahan yang akan gue pakai untuk praktek minggu depan sebagai asisten operator. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang penasaran dengan isi toolbox mahasiswa koas, dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!